Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullah ta'ala. Hadirin wal hadirat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya coba menjelaskan secara singkat. Nanti kalau ada waktu 5 atau 10 menit yang ingin bertanya tentang pembahasan zakat fitrah, terutama dalam mazhab Imam Syafi'i, dan kita buat perbandingan 3 mazhab yang lain. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga ada gambaran mudah tentang zakatul fitr, di mana setiap tahun ini menjadi pembahasan kita, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang kita tidak pahami. Nanti di akhir pengajian kalau ada sedikit 1-2 pertanyaan, karena waktu kita juga sudah hampir jam 10, yang mau ditanyakan juga ada waktu mungkin 2-3 pertanyaan. Bab zakatul fitrah. Di zakat fitrah disepakati ijma' Ahlus Sunnati wal Jamaah, hukumnya adalah wajibatun bil ijma', baik dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sumiyat bidzalika, kenapa dinamakan zakatul fitrah? Li'annaha tajibu 'inda fitrin nas min yaumi Ramadan. Disebut sebagai zakat fitrah karena diwajibkan 'inda fitrin nas. Jadi seseorang yang mendapatkan akhir Ramadan dan awal daripada bulan Syawal, maka dia diwajibkan untuk membayar zakatul fitrah. Sama kita punya bayi wanita yang sedang hamil, melahirkan di akhir sebelum terbenamnya matahari, bayinya lahir. Jadi mendapatkan sebagian Ramadan dan awal permulaan daripada bulan Syawal. Maka bayi ini sudah boleh ataupun wajib bagi orang tuanya yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Yang meninggal ketika Ramadan belum ketemu Syawal, tidak ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Diperbolehkan, fala yajibu alaihi, namun tidak ada kewajiban baginya. Wa tusammal fitrah bimakna khilqah, juga disebut fitrah bimakna khilqah, suci. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, tidaklah bayi yang lahir ke atas permukaan bumi ini melainkan lahir dalam kondisi suci. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Abi Dawud dan Imam Ibn Majah rahimahumullah ta'ala. Zakatul fitri tuhratun lisa'im min ar-rafath. Tujuan dikeluarkan zakat fitrah untuk menutup kekurangan yang terjadi selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Dalam riwayat yang lain, gantung doanya sampai di langit, di antara bumi dengan langit, sampai dia mengeluarkan zakat fitrahnya bagi yang memiliki kemampuan. Juga dalam mazhab Imam Syafi'i disebut sebagai tusamma zakatul badan, disebut juga zakatul abdan. Dan tu'matun lil fuqara wal masakin, makanan untuk fuqara, kalangan fakir dan orang-orang miskin. Awqatu ikhraj zakatil fitr khamsatun. Ini waktu mengeluarkannya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu suka nanya, Ustaz, dikeluarkannya kapan? Kapan wajibnya? Kapan disunnahkannya? Kapan jatuh haramnya? Kapan makruhnya? Ini kita perhatikan. Yang pertama, waktu wujub. Kapan wajib sudah harus dikeluarkan zakat fitrah? Bi'idraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Seseorang yang sudah mendapatkan
bagian akhir Ramadan dan awal permulaan Syawal. Kalau di kita di Indonesia istilahnya pas malam apa? Malam takbiran. Malam takbiran ini sudah masuk 1 Syawal belum? Halo? Sudah masuk 1 Syawal belum? Pergantian hari dalam Islam dengan tanggal Hijriah dengan terbenamnya matahari. Tenang, ibu-ibu jangan emosi. Bi an yakuna syakhsun mawjudan, kalau dia punya muntasifan bi syurutil wujub, dengan syarat-syarat wujub, dia punya kemampuan nafkah untuk anak istrinya malam tersebut sudah, kemudian hutangnya sudah dibayar, masih ada sisanya, wajib untuk keluarkan zakat fitrah. Yang kedua, waktul fadilah, waktu paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah, terutama dalam madhab Imam Syafi'i. Kapan? Yaumul Aid ba'da tulu'il fajri qabla salatil Aid. Pada hari raya Idul Fitri, selepas sholat subuh, sebelum melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Maka sunnahnya, kalau dalam madhab Imam Syafi'i, sholat Idul Fitrinya agak diakhirkan sedikit, bisa jam 8, jam 9, situasional, untuk memudahkan bagi yang belum membayar zakat fitrah. Ini waktunya dari selepas sholat subuh, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, waktu yang paling utama, baik di dalam beberapa hadis, untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ustaz, nanti panitia bagaimana? Ini malam udah dikumpulin, udah harus dibagikan. Tidak harus malam tersebut dibagikannya. Apalagi kalau yang mau dikasihnya nggak ada. Bisa ditunggu sampai yang mustahiknya ada. Walaupun selepas Idul Fitri. Nah, ini waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan zakatul fitrah. Kemudian waktu jawaz. Kapan dibolehkannya sudah boleh membayar zakat fitrah? Wa huwa min awwali Ramadan. Dari awal 1 Ramadan sudah boleh untuk bayar zakat. Paham sampai di sini, Ibu? Awal Ramadan boleh, hari kedua boleh, 10 pertengahan boleh, 10 akhir boleh. Afdalnya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian yang keempat, waktul karahah. Ta'khiruha an sholatil Aid ila ghurubi syamsi. Ini waktunya makruh nih. Lupa sampai mengakhirkannya sampai terbenam matahari. Habis sholat Aid belum juga bayar, tetap wajib, tapi makruh hukumnya. Illa lil maslahah, kecuali ada kemaslahatan. Maslahatnya apa? Kantidhari qaribin aw faqirin salih. Ustaz, ini ada 2 orang fakir, ada 2 orang miskin. Dua-duanya boleh dikasih? Boleh. Yang mana prioritas dalam memberikan zakat? Fakir dan miskin yang tidak menampakkan kemiskinannya. Itu prioritas. Bukan pengemis. Kan banyak orang yang susah hidupnya, kita tahu, tapi dia menutupi kesusahannya. Banyak yang miskin, dia menutupi kemiskinannya. Banyak yang kondisinya fakir. Nah, nanti dhabit fakir dan miskin ini sedikit Anda jelaskan. Apa yang disebut fakir atau yang disebut miskin? Kalau miskin dhabitnya orang yang memiliki keperluan. Kalau bahasa kita di Indonesia, upah minimum regionalnya dia punya kebutuhan sebulan 4 juta rupiah. Penghasilannya cuma 2 juta sebulan. Disebut miskin atau fakir? Miskin. Fakir akal minus, kurang dari setengahnya. Kebutuhannya 4 juta. Penghasilannya sebulan cuma 1,5 juta rupiah. Masuk dalam kriteria fakir.
Jadi fakir ini lebih rendah daripada miskin. Ini waktu karahah, seperti menunggu qaribin. Artinya Ustaz, zakat kita prioritas utamanya dalam hadis, terutama dalam madhab Imam Syafi'i, ibda' biman ta'un, berikan zakat kita, baik fitrah ataupun zakat mal, infak ataupun sedekahnya, Bapak Ibu yang mulia, prioritaskan keluarga yang terdekat, yang tidak wajib kita nafkahi. Yang wajib dinafkahi bagi seorang laki-laki siapa? Yang pertama, orang tua kandungnya kalau dia masuk fakir miskin. Yang kedua, istri dan anak-anaknya. Kullu man talzamuhu nafaqatuhu, setiap mereka yang wajib untuk kita nafkahi, maka tidak boleh kita berikan zakat kita kepada mereka. Seorang ayah ngasih zakat kepada anak-anaknya tidak sah. Seorang laki-laki ngasih zakat ke ayah ibu kandungnya tidak sah. Kenapa? Sudah mendapatkan yang lebih wajib lagi. Apa? Yaitu nafkah yaumiyah. Nih, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pahamin anak tanya bisa jawab. Boleh nggak kita kasih zakat sama kakak kandung kita? Boleh. Ada tidak, ada boleh gimana? Tadi rumusnya apa? Setiap orang yang kita tidak wajib nafkahi, boleh kita kasih zakat kita. Bahkan dalam madhab Imam Syafi'i, min babil aula, bila khilaf ya, tidak ada khilaf. Boleh seseorang kasih zakat kepada kakak kandungnya, adik kandungnya, menantu ngasih zakat ke mertua, boleh nggak? Kok ibu yang jawab? Kenapa boleh? Apa alasannya? Oke, mibahad khair. Karena mertua bukan tanggungan. Ustaz, kalau susah kan kita bantu. Kalau orang susah, jangankan mertua, orang lain juga kita bantu. Tetangga juga kalau susah wajib kita bantu. Tapi mimba bil ahkam, hukum yang bicara. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, man bata syabi'an, yang tidur dalam kondisi kenyang, wajaruhu ja'ian, dia punya tetangga dalam kondisi apa? Artinya ini kita pahami, Ustaz, anak mau kasih zakat anak ke tempat yang jauh, boleh nggak? Boleh. Ada pendapat yang memperbolehkan, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, ada beberapa ulama yang memperbolehkan. Al-aula, yang lebih utama bil khusus dalam madhab Imam Syafi'i, zakat fitrah kita, zakat mal kita, yang mau kita keluarkan, ataupun zakat perniagaan, berikan kepada orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita. Anda mau ngasih dua-duanya Ustaz? Mau ngasih infak kepada orang yang lemah, mau ngasih zakat kepada keluarga yang tidak mampu, boleh. Walaupun dalam madhab Imam Syafi'i tidak harus uang ini ataupun benda tersebut ataupun bahan makanan pokoknya ini kita perlu kasih tahu. Ini menantu datang ke mertua, Pak, ini zakatku ya. Tidak harus. Tapi kita yang memberikan wajib niat. Innamal a'malu bin niat. Niat dalam hati sudah cukup. Ini zakatul mali, ini zakat harta saya. Ini zakat fitrah saya. Ini zakat mal saya yang mafruḍah, yang wajib hukumnya. Kemudian yang keempat, waktul hurmah, waktu yang diharamkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi tetap jatuhnya qadha, tetap dikeluarkan, tapi jatuhnya qadhaan. Kapan? Ta'khiruha an yaumil 'id illa li'udhrin. Mengakhirkannya sampai selesai Idul Fitri. Sengaja belum bayar zakat fitrah. Fa yajuzu ta'khir wa takunu qadhaan biduni itsmin. Diperbolehkan mengakhirkannya namun jatuhnya qadha. Tapi mengakhirkannya ada alasan. Alasannya apa? Ka'an lam yahduru maluhu, hartanya belum datang. Anda tunggu transfer dari rekening Anda belum masuk-masuk Ustaz. Baru masuk hari kedua selepas Idul Fitri. Tetap wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya, tapi jatuhnya apa?
qadha. Oh, yang qadha bukan hanya sholat saja, betul. Tapi zakat fitrah juga ada qadhanya. Ini mu'tamad dalam madhab Imam Syafi'i. Nah, hal-hal seperti ini kita wajib pahami sehingga diprioritaskan zakat kita. Ustaz, boleh pakai makanan pokok, ini utama yang kita makan setiap hari. Kalau beras bisa 3,5 liter. Ustaz ikut madhab Abu Hanifah dilebihkan. Boleh enggak zakat ini Anda lebihkan, Ustaz? Nanggung 3,5, buletin aja jadi 4 liter. Afdol, tidak ada larangan sedikit pun untuk melebihkan zakat. Tapi kurang jangan. Lebih enggak apa-apa. Sisanya apa? Sisanya disebut sebagai sedekah kepada fakir miskin. Nah, ini kita wajib pahami sehingga dari awal Ramadan atau pertengahan ataupun di akhir Ramadan ataupun hari yang paling utamanya yaitu pada Idul Fitri, ini sudah bisa untuk dikeluarkan. Ya, ada yang berpendapat dibolehkan untuk diwajibkan hanya makanan pokok saja. Baik. Ada nggak pendapat yang membolehkan dengan bil qimmah, dengan uang? Dengan uang juga diperbolehkan, termasuk dalam madhab Imam Abu Hanifah rahimahumullah ta'ala. Atau ada pendapat daripada beberapa ulama dalam madhab Imam Syafi'i juga memperbolehkan. Artinya ini jangan sampai terjadi permasalahan yang sifatnya kuat, tapi bagian daripada furu'iyah, cabang. Yang pakai makanan pokok silahkan, yang mengeluarkan uang silahkan, yang pakai makanan pokok ada dalilnya, yang mengeluarkan dengan uang juga ada dalilnya, yang tidak ada dalilnya, yang nggak bayar zakat. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Fadhol, silakan. Ada mic-nya nggak? Fadhol, silakan, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Naisha Abdullah yang menanyakan tentang manfaat. Kami masih hidup, tapi kami sudah wasiatkan kepada anak kami berjumlah 99 jam lebih. Siapakah yang membayarkan? Apakah ibu dan bapak ibunya, apakah anaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda jawab dulu. Ini ada wasiat ya. Wasiat dalam Islam tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta peninggalan sang mayit. Kalau sampai dia meninggal, qadarullah nanti misalnya setelah dia berwasiat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kalau 99 gram ini masih melebihi daripada peninggalan sang mayit, belum sampai 1/3-nya, hartanya banyak. Maka apa? Dia berhak mendapatkan wasiat tersebut kepada siapapun. Kalau kepada anak bukan wasiat, Ibu, namanya hadiah. Kalau ibu, bapak, seorang suami istri meninggal, maka apa? Warisnya turun kepada anak-anaknya. Tapi pertanyaannya ajib. Anda juga mau kasih pertanyaan. Kalau menang dapat hadiah, salah kena denda. Contohnya Anda punya utang sama Abi Farhan. Misalnya kalau hitungan zakat 95 gram emas berapa dolar saat ini? Kalau dirupiahkan sekitar 75 juta. 4.000 dolar ada? Lebih? 5.000 dolar. Anda punya utang sama Abi Farhan 5.000 dolar. Udah sampai setahun. Siapa yang wajib zakat? Saya punya hutang dengan Pak Farhad 5.000 dolar. Siapa yang wajib bayar zakat setelah 1 tahun? Pak Ustadz atau Pak Farhad? Salah. Yang wajib bayar zakat
Pak Farhan. Uangnya uang siapa? Yang ada dalam tanggungan siapa? Saya. Sepakat dalam madhab Imam Syafi'i, Pak Farhan setiap tahun wajib mengeluarkan 2,5%. Terus supaya nggak kena zakat gimana Ustaz? Ada solusinya. Ikhlasin aja tuh $5.000. Iya, beneran nggak bohong. $5.000 diikhlasin ngajak berantem Ustaz. Wa in kana dzu 'usratin fa nadhiratun ila maisarah. Ada orang punya hutang sama kamu, dia belum sanggup bayar, tunggu sampai dia punya. Itu Islam. Wa an tasaddaqu, kalau kamu sedekahkan, ikhlaskan separuh atau semuanya, itu lebih baik kalau kamu mengetahui pahala yang Allah janjikan. Enggak mau Ustaz. Baik, enggak apa-apa. Tapi setiap tahun wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, kembali ke pertanyaan Bunda tadi, kalau sudah dipegang sang anak 99 gram, ini sudah melebihi nisab, maka dia keluarkan 2,5%. Anak yang memegang perhiasan tersebut yang mengeluarkannya. Kalau perhiasan tersebut lebih banyak disimpannya dibanding dipakainya. Ustaz, istri anak punya gelang banyak Ustaz. Itu kalau dipakai Ustaz, 100 gram ada. Baik, anak mau tanya, lebih banyak disimpan atau dipakainya Bu? Lebih banyak disimpan. Kalau begitu tetap wajib mengeluarkan setiap tahunnya 2,5%. Ustaz, kita punya gelasnya dari emas semuanya, dipajang di lemarinya semuanya. Jumlahnya, Ustaz, sudah 200 gram ada. Setiap tahun wajib dikeluarkan 2,5%. Uang yang mengendal, yang ada di rekening kita nggak kepakai. Ini udah ada 100 juta rupiah, 200 juta, nggak dipakai. Setiap tahun wajib dikeluarkan 2,5%. Dan itu bukan uang kita, Bapak Ibu yang mulia. Itu uang 8 golongan yang wajib kita keluarkan. Ada uangnya fakir di situ. Ada uangnya miskin di situ. Ada uangnya mu'allafati qulubuhum. Atau gharim, atau ibnu sabil. Ada uang 8 golongan. Bukan uang anak, Ustaz. Nah. Jadi, itu saja. Ada yang lainnya? Silakan. Baik, silakan. Ya. Sebelum Anda jawab, Anda tanya uangnya melebihi nisab. 96 gram emas dirupiahkan, kemudian ditukar dengan kurs dolar. Sampai keluarkan zakatnya 2,5%. Karena itu uang kita. Belum bisa, bukan tidak bisa. Tapi nanti ketika pensiun jadi milik siapa? Milik kita. Ikhtiarnya apa? Dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ustaz, tapi kan Anda mau infak, Anda mau ngasih, Anda mau bantu pembangunan masjid, Anda mau begini. Tapi kenapa harus 2,5%? Kenapa enggak pakai sistem rumusan infaknya sahabat? Yang kalau menginfakkan sesuatu di jalan Allah enggak pakai 2,5%. Kalau dapat rezeki bahkan diinfakkan 50%. 30% hartanya diinfakkan untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. 2,5% ini adalah zakat mal yang wajib kita keluarkan kalau 2 syarat. Ya bulughul haul, sampai haulnya, wa yablughun nisab, sampai nisabnya. Haulnya 1 tahun penuh. Tapi ingat, jangan diakalin ya. Anggap uangnya 70 juta. Misalnya sampai nisab. 1 hari sebelum setahun 15 juta diambil sama dia. Ambil 15 juta buat potong kambing, barbeque atau apa dah. Nah ini diakal-akalin. Dulu kalau kambing, punya 40 ekor kambing yang dipelihara selama 1 tahun, zakatnya setiap tahunnya wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Pintar diakalin lagi. 1 hari sebelum setahun kambingnya yang 1 diapain? Dipotong.
Yang kayak gini nggak boleh. Ini akal-akalan namanya. Artinya apa? Tetap kita wajib untuk keluarkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Artinya zakat fitrah ini kita hati-hati, kita ingatkan. Kalau misalnya Ustadz, Anda cuma bisa punya rezeki yang Anda keluarkan untuk Anda dan istri Anda, Ustadz. Tapi keluarkan untuk Anda dan istri. Yang bisa dikeluarkan mana prioritas dulu? Suaminya dikeluarkan zakat fitrahnya. Ustadz, Anda nggak punya apa-apa. Jangan maksakan. Kemudian aset-aset yang ada dalam madhab Imam Syafi'i, kalau tidak dalam bentuk perniagaan, tidak ada zakatnya. Teman-teman suka tanya, Ustadz, Anda punya tanah 10 hektar di Indonesia, ada zakatnya? Enggak. Kecuali tanahnya disewakan. Hasil sewa menyewa tanah tersebut menghasilkan uang. Uangnya mengendap selama 1 tahun. Dan sudah sampai nisabnya dikeluarkan zakatnya. Ustadz, Anda punya mobil 3, ada zakatnya enggak? Enggak ada, kecuali kendaraannya digunakan untuk perniagaan. Ini yang mu'tamad dalam madhab Imam Syafi'i. Pendapat Imam Abu Hanifah lain. Apa saja yang kita hasilkan dikeluarkan 2,5%. Tapi pendapat Imam Syafi'i ini didukung kuat oleh pendapat jumhur. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mayoritas ikut pendapat sesuai dengan pendapatnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi bukan artinya kita menahan pemberian kita kepada yang lain. Kita mau ngasih untuk hal yang lain, mau diberikan untuk perjuangan agama Allah, mau diberikan untuk pembangunan masjid dengan harta kita. Bisa digunakan infak, bisa bentuknya sedekah, bisa bentuknya hadiah. Juga dialokasikan kepada apa? Mu'allaf, orang yang masih lemah keislamannya. Nah, walaupun banyak mu'allaf yang kuat keislamannya. Bahkan yang udah lama Islam banyak yang lemah. Nah, ini kalau dilihat agak-agak goyang, bantu. Dulu Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum masuk Islam, dia melihat Rasulullah mendapatkan ghanimah. Ghanimah apa? Harta rampasan perang. Dapat banyak ternak, 1 gunung. Buat jatahnya Rasulullah 1/5. Abu Sufyan ngelihat, baru masuk Islam. Nabi ngelirik. Kata Rasulullah, ayo ajibuka. Kamu suka ini Abu Sufyan? Siapa yang nggak suka ya Rasulullah? Banyak nih. Kata Nabi, lakakullah, semuanya buat kamu. Artinya apa? Orang-orang yang baru masuk dalam Islam, kita lihat lemah keislamannya, ini tugas kita untuk merangkul. Kita berikan zakat kita bantu dengan infak kita berikan hadiah kita untuk kuat keislamannya. 1. Yang kedua juga bisa menggunakan zakat produktif. Ada fakir miskin, yang mana daripada kita bagikan uang ini secara keseluruhan kepada orang banyak, bisa kita bagikan, kecilkan kepada beberapa orang tertentu, yang harapannya dengan mendapatkan zakat menjadi modal usaha bagi dia, sehingga insya Allah tahun depan dia bukan statusnya sebagai mustahik lagi, tapi statusnya sebagai apa? Orang yang wajib mengeluarkan zakat dengan zakat yang kita berikan. Dengan syarat, tidak ada syarat ketika memberikan. Ane kasih zakat sama ente ya, dengan syarat. Nah, ente usaha, jangan, nggak sah kayak begini. Tapi dia paham, kalau boleh saya nasihatin, kan zakatnya sudah milik kamu, uang ini bisa digunakan untuk usaha. Wallahu a'lam bishawab. Ini insya Allah bisa kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir aja. Boleh. Kemana nih? Oh, fadal. Panitia. Ya, mungkin pertanyaan saya ini ada dengan hal yang sama. Di sini tuh ada beberapa yang sudah punya rumah, tapi punya rumah itu kan kita tidak bayar penuh ya, masih tetap utang. Bagaimana cara ngitungnya kalau rumah itu suasananya dulu itu kita beli 300-an, sekarang menjadi 600 guys. Tetapi utang kita masih kurang lebih
300-an lah, 280. Tapi kan dengan equity, dengan properti naiknya sekarang ini, properti itu menjadi hampir 2 kali lipat. Bagaimana untuk itu dan harus membayar pajaknya bagaimana? Karena kita masih punya hutang. Ya, pertanyaannya, kalau yang punya hutang tidak ada kewajiban zakat, Mak. Anda mau nanya, zakat hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Bayar hutang hukumnya wajib. Ini kalau kita punya uang, mana yang kita alokasikan dahulu membayar hutang. Nah, mengenai masalah kredit yang kita belum lunas, ini insya Allah tenang Bapak Ibu ya. Insya Allah kita doakan di malam ini, terutama yang hadir semua utangnya lunas. Kurang kompak aminnya. Agak emosi sedikit. Ini lunas. Udah. Mudah-mudahan lunas. Kalau ada duit, kita niatkan sama Allah, insya Allah kita tutup semuanya. Kalau kurang nanti insya Allah doain Ustaz jadi miliarder, kita bantu semuanya. Nah, kalau sudah nggak ada, kita nggak ada beban untuk apa? Bayar zakat. Ini contoh zakat tijarah nih. Masih ada waktu dikit ya. Ustaz, anak modal dagang sampai kalau dirupiahkan 3 miliar rupiah Ustaz. Itu kan udah lebih. Di akhir tahun Ustaz saldonya tinggal 10 juta. Bangkrut kan Ustaz. Wajib zakat? Modal awal dagang 10 juta rupiah. Di akhir tahun untungnya plus ditambah modalnya ditambah barang yang ada sampai 5 miliar. Wajib zakat? Yang jadi ukuran di ujung. Artinya begitu juga. Kita kredit saat ini, terus harganya naik tanahnya. Kita beli dulu $400.000, sekarang harganya sudah $700.000 Ustaz. Nggak ada konsekuensi dengan zakat. Teruskan selesaikan kreditannya. Ini apa? Kita belum selesai. Masih separuh milik kita, separuh lagi dalam tanggungan. Berkaitan dengan hutang yang Anda tadi bahas adalah uang yang sudah mutlak. Tadinya uang Anda 500 juta Anda pinjamkan kepada beliau. Atau sebaliknya, itu yang mengeluarkan zakat Anda sebagai pemilik uang, bukan sesuatu yang dikreditkan. Bisa dipahami? Barakallahu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka